Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang berjudul Public Relation. Saya Ajeng Anggraini dengan akhiran NIM 2003 dan rekan saya. Nama saya Ananda Cinta Triabella dengan akhiran NIM 2007. Perkenalkan, nama saya Meisya Putri Hedianti dengan NIM 2209 10 20 20 22. Saya Nilai Eka Fitriana dengan akhiran NIM 2035. Nama saya Muhammad Adit Arifinsyah dengan akhiran NIM 132. Perkenalkan, saya Muhammad Salke dengan akhiran NIM 133. Baik, di sini saya akan membacakan definisi dari public relation. Public relation atau singkatan dari PR adalah praktik manajemen komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan memelihara citra positif suatu organisasi, perusahaan, atau individu di mata publik. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan taktik untuk mengkomunikasikan informasi, membangun hubungan yang baik dengan publik, dan mengelola isu-isu yang mungkin mempengaruhi persepsi publik. Keberadaan public relation dalam suatu perusahaan adalah sebagai jembatan penghubung antara organisasi atau perusahaan kepada publik. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi masyarakat saat ini sangat berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Agar organisasi atau perusahaan diterima oleh masyarakat, maka dibutuhkan strategi public relation guna membentuk opini yang baik dari masyarakat untuk meningkatkan citra organisasi atau perusahaan yang berorientasi pada masyarakat. Kemudian, fungsi public relation antara lain ada 5. Yang pertama yaitu product publicity, yaitu melakukan publisitas dengan memperkenalkan suatu produk kepada publik melalui media yang menjadi mitra dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran. Kemudian yang kedua ada promotes goodwill, yaitu adalah menampilkan dan membangun citra baik perusahaan kepada publik melalui berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa percaya, hormat, maupun kerjasama. Kemudian yang ketiga itu ada press relation. Press relation yaitu untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi public relation dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada distant problem, yaitu membantu menciptakan dan memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama untuk menetralisir intervensi pihak ketiga yang mungkin dapat memperparah krisis atau masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Kemudian, fungsi public relation yang terakhir di sini yaitu adalah konseling. Konseling di sini dapat diartikan adalah untuk memberikan dan menyediakan berbagai sarana kepada pihak manajemen internal berupa sarana yang berhubungan dengan berbagai kebijakan, hubungan, dan komunikasi antara perusahaan dengan publik. Oke, masuk pada materi selanjutnya yaitu tipe public relation, yaitu yang pertama ada internal relation, yaitu bagian dari public relation perusahaan yang memiliki tanggung jawab membina dan mengelola hubungan dengan publik internalnya. Dalam perusahaan, publik yang dimaksud adalah karyawan, pemegang saham, departemen, biro, serta unit terkecil dalam perusahaan instansi. Kemudian yang kedua ada investor relation, yaitu suatu divisi yang menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan, dan investor relation bertugas untuk memberi informasi kepada investor terkait urusan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu tipe external public relation. Yang pertama ada media relation, yaitu fokus pada berita, pers, dan wartawan, seperti melakukan wawancara, menerbitkan pers. Jadi ini hal yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada community relation, upaya membangun reputasi organisasi di komunitas tempat bisnis berada. Perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan komunitasnya akan selalu memiliki proposisi yang lebih menarik daripada perusahaan yang tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga ada customer relation, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan agar bisa berhubungan baik dengan konsumen dan mencari solusi atas masalah
yang dihadapi oleh konsumen. Selanjutnya masuk pada materi eksternal dan internal pada public relation. Public relation eksternal itu sendiri yaitu publik yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Akan tetapi hubungan antara keduanya harus harmonis karena berpengaruh terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi atau perusahaan tersebut harus menentukan publik mana yang menjadi sasaran pembinaan hubungan eksternal dan bergantung pada sifat dan ruang lingkup organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan internal pada public relation yaitu hubungan yang terjalin antara organisasi, perusahaan, atau instansi dengan publik atau halayak yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi tersebut. Internal public relation ini disesuaikan dengan bentuk daripada organisasi yang bersangkutan, apakah organisasi tersebut terbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah, ataupun lembaga pendidikan. Jadi, tergantung dari jenis, sifat, atau karakter dari organisasinya. Dan umumnya halayak atau publik tersebut adalah yang menjadi bagian dari kegiatan usaha, instansi maupun perusahaan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya terdapat 4 komponen pembentukan citra. Menurut Dr. Elvinari Ardianto pada tahun 2011 mengatakan bahwa citra merupakan perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif. Jadi, citra itu sendiri merupakan aset terpenting bagi perusahaan atau organisasi. Citra dalam suatu perusahaan tidak muncul atau timbul dengan sendirinya. Soleh Suaimirat dan Elvinaro dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation mengatakan terdapat 4 komponen pembentukan citra. Yang pertama ada persepsi, yang kedua kognisi, yang ketiga motivasi, dan yang keempat ada sikap. Yang pertama ada persepsi. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan kata lain. Individu akan memberi makna terhadap rangsang berdasarkan pengalaman mengenai rangsangan kemampuan mempersepsi nilai yang dapat dilanjutkan oleh proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsangan dapat memenuhi individual. Yang kedua, ada kognisi. Kognisi merupakan keyakinan diri dari individu terhadap stimulasi. Keyakinan ini akan muncul apabila individu telah mengenai rangsangan tersebut, sehingga individu harus memberi informasi-informasi yang cukup yang mempengaruhi kognisinya. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah sikap. Sikap merupakan kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, dan merasa menghadapi objek, ide, situasi, ataupun nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya dorong atau motivasi. Sikap menentukan orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap juga diperhitungkan atau diubah. Baik, yang selanjutnya itu ada model PR. Dalam PR ada teori situasional publik yang memiliki 4 model, yaitu yang pertama ada publicity outreach activity. Model ini fokus pada propaganda dan komunikasi satu arah dari organisasi ke publik tanpa menantikan tanggapan balik. Informasi seringkali tidak lengkap dan lebih untuk mementingkan organisasi. Yang kedua yaitu ada public information. Model ini menekankan pada penyediaan informasi kepada publik secara objektif tanpa motif promosi. Praktisi PR bekerja sama dengan wartawan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Yang ketiga yaitu ada two-way asymmetrical communication. Model ini melibatkan penelitian untuk mengembangkan pesan yang mengarah pada publik tertentu untuk mengikuti kegiatan organisasi.
PR berperan sebagai mediator antara organisasi dan publik dengan tujuan mengubah sikap publik sesuai dengan kepentingan organisasi. Yang terakhir yaitu ada two-way symmetrical communication. Model ini menekankan pada komunikasi dua arah yang jujur dan seimbang antara organisasi dan publiknya. Tujuannya adalah mencapai pemahaman bersama dan menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir yaitu studi kasus. Dalam sebuah studi kasus, PT Fast Food Indonesia telah berhasil menerapkan strategi public relation yang efektif untuk membangun citra positif di mata publik. Perusahaan ini fokus pada publikasi informasi yang lengkap dan akurat melalui berbagai kanal termasuk website perusahaan yang membantu publik menjadi well-informed tentang kegiatan dan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam berkomunikasi dengan publik melalui berita, menggunakan citra perusahaan yang kuat, dan berinteraksi langsung dengan komunitas. PT Fast Food Indonesia juga menerapkan pendekatan two-way symmetrical communication di mana mereka menggunakan penelitian dan dialog untuk memahami dan memproses kebutuhan serta pandangan publik. Dengan demikian, perusahaan ini berhasil membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik, yang merupakan kunci dari keberhasilan strategi public relation mereka. Baik, berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, mendapat kesimpulan yaitu public relation merupakan praktik manajemen komunikasi yang bertujuan untuk membangun dan memelihara citra positif suatu organisasi, perusahaan, atau individu di mata publik. PT Fast Food Indonesia (TBK) adalah contoh yang berhasil menerapkan strategi public relation efektif dengan fokus pada publikasi informasi yang lengkap dan akurat, berkomunikasi secara aktif dengan publik melalui berbagai kanal, serta menerapkan pendekatan komunikasi dua arah yang simetris. Dengan demikian, mereka berhasil membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Wow.